Balik lagi di channel Logika Awam, tempat kita melanjutkan kisah Alan dari novel Aine karya anak bangsa. Di part sebelumnya kita melihat sisi gelap dari teknologi ini. Kakek Hadi, satu-satunya orang yang peduli pada Alan, lari ketakutan setelah mendengar suara robotik asing keluar dari mulut Alan. Nasi kuning yang harusnya jadi sarapan hangat berakhir berserakan di lantai, menyisakan satu petunjuk penting di antara tumpahannya, secarik kertas kumal. Alan memungut kertas itu, tertulis jelas di sana, bengkel elektronik Flortus, Jalan Supiyadi X 26B, Tebas, Jakarta Pusat. Tempat apa ini? Kenapa kakek Hadi menyimpannya? Dan kenapa Aine begitu panik saat Alan membacanya? Tanpa mempedulikan peringatan bahaya yang terus berdenging di kepalanya, Alan melangkah keluar dari kosannya. Hujan turun deras menyamarkan jejak langkahnya menuju distrik Tebas, area kumuh yang penuh lorong gelap. Suara Aine kembali terdengar, dingin, tanpa perasaan. Peringatan, lokasi tujuan tidak terdaftar dalam database aman. Potensi bahaya fisik 90%, disarankan untuk putar balik. Alan mengabaikannya, ia meremas kertas alamat itu. Diam, kali ini aku yang pegang kendali, gumamnya. Sesampainya di lokasi, bangunan itu tampak seperti rongsokan yang ditinggalkan zaman. Papan nama Flortus hampir jatuh. Bau oli dan besi berkarat memenuhi udara. Namun anehnya, bau itu terasa familiar. Seakan ia pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sana. Alan masuk. Suara pintu besi berdecit memecah kesunyian. Debu tebal menutupi komponen robot, kabel, dan monitor tabung yang berserakan. Saat ia menyentuh meja kerja, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. "Siapa di sana? Kalau lo cari rongsokan, salah tempat. Keluar sebelum gue panggil keamanan." Seorang gadis muncul dari balik rak server, kacamata pelindung di lehernya, tangan memegang alat las yang menyala biru. Dia waspada, garang, namanya Mila. Namun ketika matanya melihat gelang bercahaya biru di tangan Alan, ekspresinya berubah total, dari marah menjadi terkejut. "Gelang itu, Alan, lo masih hidup?" Alan terdiam. Ia tidak mengenal gadis ini, tapi Mila mengenalnya. Dan yang lebih parah, Aine tiba-tiba berteriak dalam kepalanya. Deteksi ancaman prioritas tinggi. Subjek bernama Mila mengetahui protokol rahasia. Eliminasi, sekarang. Alan memegang kepalanya, menahan rasa sakit. Ia melihat ketulusan di mata Mila, bukan ancaman. Namun pertemuan ini tidak berlangsung lama. Chronocor. Di menara pencakar langit yang menembus awan, mata lain sedang mengawasi. Markas besar Chronocor. Sebuah ruangan dingin, steril, dipenuhi layar holografik global. Wajah Alan tiba-tiba muncul di layar utama. Target merah berkedip. Seorang agen berkata, "Sinyal aktif terdeteksi di sektor 9. Pola enkripsi cocok dengan proyek Alpha yang hilang 3 tahun lalu." Pimpinan divisi pengawas berdiri membelakangi layar. Suaranya tenang tapi mematikan. "Kirim unit pengintai tipe D. Aku mau tahu siapa tikus kecil yang berani memakai teknologi itu." Detik berikutnya, sebuah drone hitam bermata merah melesat keluar dari menara, menuju bengkel tua, tempat Alan dan Mila berada. Alan belum sadar bahwa ia baru saja membangunkan raksasa yang tertidur. Ringkas cerita, drone menyerang. Alan dan Mila terpojok di dalam bengkel. Drone mata-mata Chronocor melayang di luar ventilasi menatap tajam. Tiba-tiba, perang. Kaca jendela pecah. Drone masuk sambil mengeluarkan sirine menusuk telinga. Aine berteriak, "Peringatan, deteksi ancaman level 4. Melarikan diri dianjurkan." Tapi Alan tidak lari. Dunia melambat. Ia melihat garis-garis data di sekitar drone, termasuk titik lemahnya. Mila bergerak cepat, melempar kunci Inggris untuk mengalihkan sensor drone. Alan melihat celah itu. Aine aktifkan mode presisi. Gelangnya menyala. Ia mengambil obeng kecil, melemparnya dengan kecepatan supra manusia. Zzz. Obeng itu menancap tepat di titik lemah. Drone kejang, terbakar, lalu jatuh menghantam lantai. Mati. Hening. Mila mendekat dan menginjak drone itu sampai remuk. Ia memandang Alan terkejut. "Refleks lo. Itu bukan refleks manusia. 3 tahun lalu, lo bahkan gak bisa nangkep bola basket. Apa yang gelang itu lakuin ke lo?" Alan menatap tangannya yang bergetar. "Aku nggak tahu. Aine bilang dia bisa balikin ingatanku." Mila tertawa sinis. "Balikin ingatan? Alan,
Lo sendiri yang ciptain gelang itu, dan lo ciptain itu buat melawan mereka. Sebelum Alan sempat bertanya, bangkai drone berkedip merah 3 kali. Mila memucat, "Sial, itu sinyal kematian. Mereka sudah tahu lokasi kita. Kita harus pergi." Di menara Kronokor, titik merah berkedip di peta sektor Tebas. Pemimpin pengawas tersenyum dingin. Unit pengintai gagal. Kirim tim eksekusi Alpha. Tangkap anak itu, hidup atau mati. Gelangnya harus utuh. Pelarian dimulai. Di bengkel, Mila menarik tuas rahasia. Lantai bergeser, membuka tangga gelap ke bawah tanah. "Masuk, Alan. Kalau lu mau jawaban soal masa lalu lu harus tetap hidup malam ini." Alan menatap lorong itu. Ain memperingatkan bahaya, tapi Alan mematikannya. Ia melangkah masuk. Pelarian panjang baru saja dimulai. Siapa sebenarnya pembersih yang dikirim organisasi Kronokor? Dan apa yang disembunyikan Mila di ruang bawah tanah? Jangan lupa like video ini biar algoritma YouTube makin sayang sama kita. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Kalau kalian mau part 4, langsung tulis di komentar ya.